Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di sekolah minggu hari ini. Apa kabar semuanya? Kakak yakin kalau adik-adik semua pasti baik-baik saja. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, kakak punya satu yel-yel untuk adik-adik. Dan kakak-kakak semuanya akan pandu adik-adik dalam yel-yel ini. Semuanya bangkit berdiri. Sudah siap? 1, 2, 3. Sekolah minggu paling yahut-hut, anak-anaknya imut-imut-mut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu paling yahut-hut. Semuanya sudah semangat kan? Kita akan memulai sekolah minggu kita saat ini. Untuk itu kita angkat pujian tangan kanan, tangan kiri. Berdoa. Sebelum itu kita angkat pujian Selamat Pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Banyak Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami anak-anak-Mu hingga saat ini. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu dan adik-adik juga siap untuk kami memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati jalannya sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat pujian, baca kitab suci, doa setiap hari. Lama
bercerita bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, semua duduk dengan tenang ya, untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang Yesus mati dan bangkit kan? Jadi setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri atau menunjukkan dirinya kepada orang-orang bahwa Ia hidup. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada murid-murid, kepada Thomas, dan hari ini adik-adik akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi sebuah danau. Adik-adik, ada sebuah tempat bernama Pantai Danau Tiberias. Di situ berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus, yakni Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid lainnya. Lalu Simon Petrus berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku akan pergi menangkap ikan." Dan kata murid-murid yang lain kepada Simon Petrus, "Kami pergi juga dengan engkau, Simon Petrus." Kemudian mereka berangkat bersama-sama dan naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Kemudian murid-murid itu menjawab, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka merasa bahwa pukat mereka sangat berat, sehingga mereka tidak dapat menarik pukatnya karena banyaknya ikan. Lalu ada seorang murid berkata kepada Simon Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia memakai pakaiannya lalu terjun ke danau. Sementara itu, murid-murid yang lain juga datang dengan perahu karena jarak mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka bersama-sama menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Kemudian Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat. Jala itu penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Tetapi dengan banyaknya ikan itu, jala itu tidak robek. Kemudian kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya bahwa siapakah dia, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik yang terkasih, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan Yesus mau agar murid-muridnya tidak sedih. Sehingga Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya
dengan cara menyuruh membuang jala di sebelah kanan perahu dan memberi murid-murid makanan, yaitu ikan dan roti, agar murid-murid Tuhan Yesus tetap setia untuk menjadi murid-murid Tuhan, walaupun tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung. Dan yang paling penting untuk adik-adik sekolah minggu, walaupun tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, tetapi harus menjadi anak Tuhan yang baik, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin belajar, rajin membantu orang tua, walaupun semuanya dilakukan di rumah adik-adik masing-masing. Walaupun adik-adik tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, tetapi ketika adik-adik berdoa, adik-adik akan selalu dijaga oleh Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari virus corona, tetapi Tuhan juga akan selalu melihat akan perbuatan kita. Tetap jadi anak Tuhan yang setia ya. Adik-adik ada tugas untuk minggu depannya sebagai pengganti ayat hafalan. Jadi setiap adik-adik bercerita singkat tentang perbuatan baik yang sudah dilakukan di rumah sebagai bukti bahwa adik-adik adalah anak Tuhan yang baik. Sampai jumpa minggu depan.